Dianggap parasit keluarga. Bab 08. Kalian harus sopan, kalau enggak itu ada polisi nanti kalian ditembak. Ucap Sofia sambil membuat satu poci teh untuk stok teh manis tak jauh dari tempat pencucian yang ada di dapur, dan memang keadaan di sana terbilang sempit. Sampai detik ini, memang hanya polisi dan hantu yang ditakuti oleh ketiga anak Anggun. Ketiganya kompak menurut, kemudian makan setelah diambilkan oleh Sofia. Sementara jika kalian ingin tahu keadaan Zidan, bocah itu sudah bersama istri tukang parkir yang juga turut menjaga tempat parkir. Di depan warung Sofia, di tengah kesibukan suasana pasar dan tempat parkir juga sudah penuh, wanita berambut pirang dan berkulit putih itu mengemban sekaligus memperlakukan Zidan penuh sayang. Mbak Sumi selaku wanita tersebut memang sangat ingin kembali memiliki anak. Karena meski sudah memiliki seorang anak dan sekarang sedang kuliah di Yogyakarta, harapan menambah momongan seolah tinggal harapan. Sebab setelah mengalami kecelakaan terbilang fatal saat menjadi TKW di Arab Saudi, Mbak Sumi divonis susah hamil. Kini, fokus Sofia kembali pada ketiga anak Anggun. Seperti biasa, ketiganya kompak menambah. Namun, Sofia memberi syarat. Lilik beneran bakalan kasih kalian makan, tapi syaratnya kalian wajib bangun pagi. Bangun pagi, mandi, siap-siap sekolah, dan sebelum sekolah, kalian mampir makan di sini. Ucap Sofia. Dehaman keras barusan dan Sofia kenal sebagai dehaman seorang David, langsung mengusik Sofia. Sofia langsung menatap mantan suaminya itu dan masih berdiri di sebelah etalase makanan. David menatapnya dengan malas. Kamu masih hidup. Kirain sudah jadi almarhum, makanya sama sekali enggak ingat Zidan padahal semalam hujan petir sama angin. Rembuk bahas hubungan kita ke keluargaku juga anyep padahal sudah janji pas di sidang Pak RT. Sinis Sofia dan sukses membuat pria itu menatapnya dengan terkejut. Seperti biasa, jam segini David sudah rapi. Pria itu memakai kemeja lengan panjang warna abu-abu dipadukan dengan celana panjang bahan warna hitam yang sangat Sofia kenal karena 2 hari lalu, Sofia yang menyetrika keduanya. Rambut ikal rapi David masih setengah basah dan tampak belum sampai disisir karena memang masih berantakan. Kemudian, lirikan Sofia turun pada tangan kiri David yang ia pergoki membawa kantong hitam besar berisi handuk dan mungkin pakaian kotor. Sofia yakin David baru saja mandi di toilet umum. Terbukti sampai ada sikat gigi lengkap dengan pasta giginya. Sofia menahan senyumnya dan memang ingin menertawakan David. Kok mandinya sampai mengungsi, memangnya di kontrakan ada bencana alam? Enggak mungkin juga, kan, kamu juga jadi korban intip. Meski masih menatap Sofia dengan malas, David menyembunyikan tangan kirinya yang membawa kantong berisi keperluannya mandi. Sudah, enggak usah nyanyi masih pagi. Itu anak-anak abis berapa? Di total karena aku enggak mau ada fitnah-fitnah baru. Sofia menghela napas sambil menggeleng tak habis pikir lantaran gaya David benar-benar pongah. Enggak usah. Buat sekarang biar gratis asal mereka mau hidup tertib. Tadi mereka sudah janji iya. Ia mengambilkan makanan untuk anak-anak Anggun lagi. Ketiganya mengantre dan benar-benar tertib, beda dari biasanya. Tak disangka, 2 lembar uang 100.000 tersodor di depan Magicom yang tengah Sofia ambil isinya untuk mengisi piring anak-anak Anggun. Wah, si David lagi bagi-bagi duit,
goda Pak Kusno yang kebetulan masuk lewat pintu belakang warung Sofia sembari membawa gelas bekas kopi. Sofia langsung kicep, cukup terkejut karena meski jauh dari tanggal gajian karena sekarang masih di pertengahan bulan, dompet David penuh. Tak biasanya hal semacam itu terjadi. Malahan lebih pantas disebut sebagai salah satu keajaiban dunia baru yang patut diusut asal mualanya. Nih orang sengaja pamer apa gimana? Apaan? Cuma mikirin anak-anak mbaknya, anak sendiri enggak dipikirin. Ya Allah, semoga anakku kuat punya bapak tapi rasa yatim. Batin Sofia yang kemudian menerima uangnya. 1 lembar cukup. Ia sungguh hanya mengambil 1 lembar uang David yang mendadak memperlakukannya layaknya musuh. Kira-kira Mas David dapat uang dari mana? Kok firasatku mendadak jadi enggak enak, ya? Ya Allah, tolong lindungi hamba sekaligus putra hamba. Batin Sofia. Kenyataan David yang mendadak memiliki banyak uang malah membuatnya takut. Terlebih sejauh ini, pria itu jarang memegang uang lantaran uangnya habis untuk mengurus keluarganya. Kamu enggak usah mikir macam-macam karena uang sebanyak ini buat keperluan Jihan. Kamu masih mampu urus Zidane, kan? Sinis David yang sungguh memperlakukan Sofia bak musuh. Dongkol bahkan muak, Sofia yang langsung menatap jengkel David berkata, masalah Zidane kamu enggak usah khawatir karena aku bukan wanita apalagi orang tua yang takut mati buat kebahagiaan anakku sendiri. Aku beneran enggak perhitungan ke anakku sendiri. Dan aku yakin karena aku bahkan sudah membuktikannya, rezeki anak rasa yatim yang walau dia masih punya bapak tapi enggak mau urus, lebih deras dari hujam angin semalam. Gigi-gigi Sofia sampai bertautan karena akibat kenyataannya yang susah payah menahan emosi. Ya Allah, Fit. Istighfar. Kok kamu gitu banget? Zidane baru 4 hari saja kamu sudah enggak mau urus padahal jelas-jelas, dulu kamu yang ngebet ingin punya anak. Tegur Pak Kusno yang mencoba menengahi. Sebab melihat sikap David yang dingin bahkan bertutur kepada Sofia saja sangat kasar, ia khawatir pria itu sampai ringan tangan. Lihat. Tegas Sofia bersama air matanya yang jatuh membasahi pipi. Ia menatap marah David, dan melalui ekor lirikannya, sebagian orang pasar yang sudah seperti keluarganya, berangsur mendekat. Namun, tidak dengan Mbak Sumi yang tampaknya lebih memilih Zidane tidak menjadi bagian dari keegoisan sang papa. Banyak yang sayang ke Zidane, jadi Mas enggak usah khawatir. Bagaimanapun sikap Mas, semuanya biar menjadi urusan Mas dan Tuhan Mas. Insya Allah, aku kuat. Aku yakin, aku bisa membahagiakan Zidane. Aku yakin, aku bisa membuat Zidane jadi anak yang sukses dan berguna tidak seperti papahnya. Tegas Sofia masih menatap marah David. Penegasan yang juga menjadi bagian dari sumpahnya. Iya, Sofia bersumpah, ia akan menjadi orang sukses. Ia akan bahagia walau tanpa David. Ia akan membuat David menyesal melalui kebahagiaan sekaligus kesuksesannya. Dan bahkan Tuhan seolah mengaminkan sumpah sekaligus niat baiknya melalui guntur yang seketika menggelegar. Mereka yang menjadi saksi di sana langsung was-was lantaran suasana masih cerah tapi sampai ada guntur. Di siang yang agak terik, sekitar pukul 12 lewat, Sofia yang tengah mencuci gerabah dan telah memenuhi tempat pencucian di dapur, terusik oleh kehadiran Jihan. Wanita necis yang sampai menjinjing tas layaknya sosialita itu datang menghampirinya. Seperti biasa, walau hidup di perkotaan yang masih kental dengan perkampungan,
Jihan kembali memakai heels tinggi atau yang warga setempat sebut sebagai sepatu jinjit. Beneran calon mangsa empuknya si Mas Supri kalau gini, batin Sofia yang berangsur menengadah hanya untuk menatap wajah cantik berpoles rias terbilang tebal Jihan. Jihan yang memakai dress Sabrina lengan 3/4 warna coklat muda langsung tersenyum kepadanya. Senyum tak berdosa andalan, seolah semuanya baik-baik saja. Mbak jangan marah ke aku ya karena aku mau menikah dengan Mas David. Aku enggak berniat menghancurkan rumah tangga Mbak. Toh, aku juga enggak minta Mbak buat cerai karena kepada Mas David pun aku bilang rela jadi istri kedua. Jadi, tolong jangan pernah menyalahkan aku. Jangan pernah menganggapku sebagai penyebab kehancuran rumah tangga kalian. Jangan pernah meminta orang-orang untuk menganggapku sebagai pelakor, ucap Jihan memasang wajah tak berdosa. Wanita muda yang kiranya berusia di awal kepala dua itu kembali bertingkah manja layaknya biasa. Memangnya kamu cinta banget ke Mas David? Jujur, Sofia merasa syok karena Jihan dengan secara gamblang membahas hubungan mereka. Wanita pendiam tapi murah senyum itu sukses membuatnya takut. Sofia yang sudah tidak mau berurusan dengan David lagi, takut terkena fitnah karena Jihan dan segala ulah wanita muda itu. Terlebih selain terkenal sebagai wanita baik-baik, Jihan yang juga merupakan anak seorang guru SMP sekaligus guru ngaji, terkenal sebagai pribadi alim walau Jihan memang tak sampai berhijab atau setidaknya memakai kerudung layaknya saudara perempuannya yang lain. Namun sebentar, alim kok pacaran bahkan sampai hamil di luar nikah dan malah sampai bersedia menjadi istri dari suami orang. Malahan tadi Jihan mengaku sendiri, wanita itu sudah sampai bilang bersedia menjadi istri kedua. Bisa jadi, sebenarnya awalnya Mas David memang mau menikahi Jihan, tapi diam-diam tanpa sepengetahuanku. Namun Mbak Anggun yang saat itu emosi ke aku, malah keceplosan. Yakin Sofia dalam hatinya. Ya Allah, sesakit ini. Namun terima kasih banyak karena engkau telah membuka kebusukan mereka. Batin Sofia yang sampai berkaca-kaca. Tak habis pikir olehnya, kenapa kini, Jihan yang selalu tampil anggun polos bak boneka, malah datang dan bahkan membahas hubungan mereka. Luka yang tengah ia sembuhkan dan benar-benar masih basah, kembali terasa sangat perih tak ubahnya dibubuhi air perasan jeruk nipis hanya karena hadirnya Jihan yang langsung blak-blakan membahas hubungan mereka. Kehadiran Jihan ke warung Sofia, membuat orang pasar yang sedang berkemas karena acara dagang mereka sudah selesai, langsung terusik. Semuanya langsung saling lirik, berkode mata dan siap menonton sekaligus siap mengamankan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Iya, Mbak. Aku cinta banget ke Mas David. Aku kagum ke Mas David yang selain gagah dan pekerja keras, dia juga sangat tanggung jawab. Ucap Jihan sambil menunduk dan tersipu malu. Ia menatap Sofia melalui lirikan. Dada Sofia terasa sangat pegal mendengar itu. Kalau dia memang tanggung jawab, dia enggak mungkin nikahin kamu lalu membuang Zidan yang baru genap berusia 4 hari. Tegasnya dengan nada tajam. Wanita di hadapannya langsung menanggapinya dengan tatapan tidak senang. Aku sama dia sudah enggak punya urusan, jadi stop enggak usah bahas apapun kalau kamu memang punya hati. Tolong hargai Zidan dan juga aku sebagai mamahnya. Kamu enggak perlu bahas-bahas yang lalu. Mbak Sofia cemburu. Lirih Jihan kembali memasang wajah tak berdosa menatap Sofia. Andai tidak memikirkan Zidan, sudah Sofia gorok leher Jihan.
Namun demi Zidane dan juga niatnya bahagia tanpa David sekeluarga, Sofia memilih abai. Ia kembali jongkok dan mencuci setiap gerabah yang menggunung di sana. Mumpung Zidane juga sedang ada yang pegang dan itu orang pasar yang tentu saja orang lain, tak ada ikatan darah walau hanya setetes. Kamu enggak usah dekat-dekat Sofia apalagi sampai manas-manasin. Sudah sana pergi saja, tegur seorang wanita parubaya yang merupakan penjual sayur tepat di belakang warung Sofia. Ia sengaja mendekat dan memang mengusir Jihan. Jihan kembali memasang wajah tak berdosa, menatap wanita tadi kemudian berkata, "Manas-manasin gimana, Bu? Aku bahkan belum cerita kalau sebenarnya hari ini aku dan Mas David janjian mau beli emas sekaligus keperluan nikah." Ucapnya yang kemudian pura-pura syok. Ya ampun. Kan keceplosan. Ya ampun, maaf banget Mbak Sofia. Ia buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk membekap mulut. Aku memang enggak pandai bohong. Ya Allah. Gimana ini aku keceplosan? Wanita parubaya tadi dan bernama Ibu Nur, langsung menggeleng tak habis pikir. Kalau kamu memang enggak bisa bohong, coba sekarang jujur. Itu perut buncitmu, ulah tawon mana? Siapa yang udah ngadon, dan siapa juga yang harusnya tanggung jawab? Nah kan, kamu bingung. Kamu pikir kami enggak tahu? Kamu ya, masih kecil dan gayanya sok polos tapi kelakuanmu lebih parah dari Kutis. Kutis itu pelacur. Ibu Nur sadar, Sofia tak memiliki kuasa melawan Jihan karena posisi rekannya itu serba salah. Ibu Nur yakin, Sofia yang sebenarnya sudah sangat ingin mengamuk, juga sudah susah payah menahan emosi agar tidak sampai meluap. Karena andai Sofia sampai membalas apalagi mengamuk, itu malah berbahaya dan bisa dimanfaatkan oleh Jihan maupun pihak yang membela sebagai alat fitnah. Sabar, sabar ya Allah. Demi Zidane. Demi masa depan kami. Jangan sampai aku sampai beneran menggorok leher Jihan karena itu bisa bikin aku berurusan dengan polisi. Sabar, Sof. Sabar, kasihan Zidane, batin Sofia berusaha menyemangati dirinya sendiri karena memang hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini.